Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A Indralaya mata kuliah Biokimia 2 dengan anggota saya Suri Depi, saya Rahmadana Elisa, Zaza Fonafiani. Di sini kami akan menampilkan video tentang asam nukleat. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai fondasi saintifik materi DNA pada makhluk hidup. Materi singkat: asam deoksiribonukleat atau DNA adalah polimer nukleotida yang mengandung informasi genetik. Pada molekul DNA mengandung instruksi suatu organisme seperti untuk mensintesis protein, pertumbuhan sel, dan bereproduksi. Asam deoksiribonukleat pertama kali diamati oleh seorang ahli biokimia Jerman bernama Friedrich Miescher pada tahun 1869. Meskipun hanya sedikit orang yang menyadarinya, tahun 1869 adalah tahun yang penting dalam penelitian genetik. Karena tahun ini adalah tahun di mana Friedrich Miescher pertama kali mengidentifikasi apa yang disebutnya nuklein di dalam inti sel darah putih manusia. Istilah nuklein kemudian diubah menjadi asam nukleat dan akhirnya menjadi asam deoksiribonukleat atau DNA. Pembahasan: A. Struktur DNA. DNA terdiri dari molekul yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida mengandung gugus fosfat, gugus gula, dan basa nitrogen. 4 jenis basa nitrogen adalah adenin, timin, guanin, dan sitosin. DNA terdiri atas 2 rantai polinukleotida yang saling berpilin atau double helix. Double helix atau 2 pita yang berpilin saling terikat melalui ikatan hidrogen di antara masing-masing pasangan basanya. Keadaan saling berpasangan atau complementary nature bagi DNA merupakan inti kapasitas untuk replikasi diri atau self replication. DNA memiliki struktur yang teratur, orientasinya lebar antara nukleotida, panjang dan jumlah nukleotida per putaran helix adalah konstan. Urutan asam amino dari setiap protein dalam sel dan urutan nukleotida setiap RNA ditentukan oleh urutan nukleotida dalam DNA sel. Nukleotida memiliki 3 komponen karakteristik. Yang pertama, basa nitrogen mengandung nitrogen, kedua, pentosa, dan 3, 1 atau lebih fosfat. Pada gambar di samping, yang pertama itu struktur umum yang menunjukkan konvensi penomoran untuk cincin pentosa. Ini adalah ribonukleotida. Dalam deoksiribonukleotida, gugus OH pada karbon 2 berwarna merah diganti dengan H. Yang kedua atau B itu merupakan senyawa induk dari basa pirimidin dan purin dari nukleotida dan asam nukleat, menunjukkan konvensi penomoran. Asam nukleat memiliki 2 jenis pentose, yaitu unit deoksiribonukleotida atau DNA berulang mengandung 2 deoksiribosa dan unit ribonukleotida atau RNA mengandung D-ribosa. Dalam nukleotida, kedua jenis pentosa berada dalam bentuk furanosa atau cincin beranggota 5 tertutup. Pada gambar 7 di atas, basa purin dan pirimidin utama dari asam nukleat. Beberapa nama umum dari pasangan ini mencerminkan keadaan penemuan mereka. Guanin misalnya, pertama kali diisolasi dari guano atau kotoran burung, dan timin pertama kali diisolasi dari jaringan timus. Gambar 8 dan 9 memberikan struktur dan nama dari 4 deoksiribonukleotida utama atau deoksiribonukleosida 5 monofosfat, unit struktural DNA, dan 4 ribonukleotida utama atau ribonukleosida 5 monofosfat, unit struktural dari RNA. Nukleotida baik DNA maupun RNA berpolimerisasi secara kovalen melalui ikatan fosfodiester di mana gugus 5 fosfat dari 1 unit nukleotida bergabung dengan gugus 3 hidroksil dari nukleotida berikutnya. Gambar 12 merupakan model asli yang diusulkan oleh Watson dan Crick
memiliki 10 pasangan basa atau 34 derajat A atau 3,4 nanometer per putaran helix. Pengukuran selanjutnya mengungkapkan 10,5 pasangan basa atau 36 derajat A atau 3,6 nanometer per putaran. A yaitu representasi skematis menunjukkan dimensi helix, B representasi tongkat yang menunjukkan tulang punggung dan susunan alas, sedangkan C yaitu model pengisi ruang. D. Sifat helix DNA. Yang pertama, struktur helix tangan kanan. Struktur A DNA. DNA membentuk A pertama kali diidentifikasi dari studi difraksi serat DNA pada kelembapan relatif rendah, yaitu 75%. Baru-baru ini studi kristal telah mengidentifikasi urutan spesifik yang dapat mengadopsi jenis struktur A-DNA. Pada gambar 15, merupakan A struktur B DNA seperti yang diusulkan oleh Watson dan Crick pada tahun 1953 berdasarkan studi difraksi serat, dimodifikasi dari Sinden et al. Pada tahun 1998. B yaitu A, B, dan Z DNA dilihat dari sisi helix atau atas dan melihat ke bawah semua helix atau bawah. Struktur diambil dari struktur kristal menggunakan program CN3D tersedia dari laman NCBI. B. Struktur B-DNA. B-DNA adalah bentuk Watson-Crick dari helix ganda yang kebanyakan orang kenal. Gambar 16. Itu pertama kali diidentifikasi dalam serat pada kelembaban relatif 92%. 2. Struktur helix Z kiri. Salah satu urutan DNA pertama yang dikristalisasi adalah oligomer D, GC, GC, GC. Yang mengejutkan banyak orang, struktur ini adalah helix kidal, berlawanan dengan helix Watson-Crick tradisional. Tulang punggungnya tidak berbentuk helix halus, tetapi tidak beraturan dan berbentuk zigzag, seperti namanya. Pada saat itu struktur ini cukup kontroversial, tetapi sekarang diterima secara umum bahwa sekuens DNA tertentu, khususnya saluran purin pirimidin yang berselang-seling, dapat membentuk zDNA kiri. Sementara sebagian besar sekuens lainnya akan segera membentuk helix tangan kanan. Helix Z lebih sempit daripada konformasi A dan B dan memiliki 12 BP per putaran. DNA dan RNA helix ganda dapat didenaturasi. Solusi dari DNA asli yang diisolasi dengan hati-hati sangat kental pada pH 7,0. Pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Ketika larutan tersebut mengalami pH ekstrim atau suhu di atas 80 derajat Celcius, viskositasnya menurun tajam, menunjukkan bahwa DNA mengalami perubahan fisik. Renaturasi molekul DNA adalah proses satu langkah yang cepat, selama segmen helix ganda dari selusin atau lebih residu masih menyatukan dua untai. Replikasi DNA adalah proses biologis yang penting. Fungsi utamanya adalah menghasilkan DNA baru untuk pembelahan sel. Faktor-faktor yang merupakan syarat mutlak untuk memulai replikasi DNA adalah gugus 3, min OH bebas, dan cetakan DNA. Primer RNA menyediakan gugus 3 min OH bebas. DNA yang akan direplikasi berfungsi sebagai cetakan. Penting diingat bahwa semua replikasi DNA berlangsung dalam arah 5:3. Selama replikasi DNA di dalam sel masing-masing dari dua untai DNA lama, berfungsi sebagai cetakan untuk pembentukan untaian baru karena masing-masing dari dua anak dari sel yang membelah mewarisi helix ganda. DNA baru yang mengandung satu untai lama dan satu untai baru. Gambar 21. Helix ganda DNA dikatakan direplikasi semi-konservatif oleh DNA polimerase.
Kesimpulan, asam deoksiribonukleat atau DNA adalah polimer nukleotida yang mengandung informasi genetik. Pada molekul DNA mengandung instruksi suatu organisme seperti untuk sintesis protein, pertumbuhan sel, dan bereproduksi. DNA merupakan materi genetik di mana materi genetik yaitu substansi yang bisa membawa informasi genetik pada makhluk hidup agar bisa diturunkan pada generasi turunannya. Saja penampilan video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.